Teh atau kopi? Saya teh. Bubur diaduk atau tidak? Diaduk. Membaca atau menulis? Membaca. Ilmu atau pengalaman? Pengalaman. Nonton film atau mendengarkan musik? Mendengarkan musik. Jika saat ini Romo tidak berprofesi sebagai Romo, Romo akan jadi apa? Saya menjadi dokter. Oke. Tempat favorit selama bertugas menjadi Romo? Paparo itu. Oke, baik. Jadi nama lengkap saya itu Yohanes Srijoni Pasali. Jadi Yohanes itu nama baptis saya, lalu Srijoni itu nama pemberian dari mami saya, lalu Pasali itu kayak marga gitu, nama keluarga saya. Jadi kalau disambung Yohanes Srijoni Pasali. Cuma di akte kelahiran memang tertulis hanya Srijoni Pasali, tidak tercantum nama baptisnya Yohanes gitu. Nama biaranya? Kalau nama biara saya, nah saya langsung ambil aja dari nama baptis saya, Yohanes Pembaptis itu. Oke. Jadi nama biara saya sekaligus itu, Santo Yohanes Pembaptis. Kemudian Romo tuh lahirnya kapan, di mana, dan Romo tuh besar di mana sih? Oke, jadi kalau tempat tanggal lahir saya tuh sebenarnya lahir di Sarira. Sarira itu bukan di Jepang ya, tapi di Toraja. Nah, tanggalnya ini seringkali ada pertanyaan, Romo itu lahir tanggal berapa sih sebenarnya? Saya itu lahir tanggal 16 Oktober 1988, itu yang sebenarnya. Cuma waktu saya mau ujian waktu SD, saya itu terlalu muda sebenarnya. Karena saya TK itu hanya 1 tahun waktu itu. Jadi saya cepat masuk SD. Nah, ketika mau ujian kelas 6 SD, itu dipersoalkan. Jadi saya terlalu muda. Lalu ijazah saya direkomendasikan untuk mengubah menjadi 1987, dituakan 1 tahun. Nah, setelah itu akte kelahiran saya akhirnya diubah jadi 1987. Kemudian Romo tumbuh besar di? Kalau saya, orang tua saya kedua-duanya asli orang Toraja. Cuma saya besarnya agak berpindah-pindah. Jadi saya itu mulai SD sampai SMP saya di Polewali, Sulawesi Barat sekarang ya. Lalu SMA-nya saya pindah ke Makassar karena saya masuk di seminari Santo Petrus Claver di Makassar selama kurang lebih 4 tahun. Lalu kemudian melanjutkan pendidikan di Seminari Tinggi di Malang sampai akhirnya Tabisan. Tabisannya tahun berapa? Tabisan saya itu tanggal 25 Agustus 2016 di Katedral Malang waktu itu. Ya. Romo tuh tugas di MKK sejak kapan sih? Saya tugas di MKK itu sejak November 2018. Nah, itu pertama, berarti habis ditabis, tadi kan Agustus 2016, saya ditabiskan 25 Agustus 2016, lalu penempatan saya pertama itu sebagai formator, pendamping di Seminari Santo Paulus Mataloko di Flores waktu itu, iya. itu mendampingi para frater. Iya, mendampingi para calon imam ya, para calon frater. Di sana saya mengajar, lalu mendampingi mereka selama kurang lebih 1,5 tahun ya. Kemudian Romo ditugaskan. Iya, setelah dari sana saya ditugaskan ke MKK 2018 November itu. Nah, itu Romo diberi tugas untuk mendampingi apa gitu? Oh, di MKK saya mendampingi wilayah-wilayah sih. Wilayah-wilayah yang saya dampingi ya berganti-gantian sih. Hampir semua wilayah sih pernah saya dampingi kalau menurut saya sih. Lalu bidang-bidang yang saya dampingi juga, saya pernah OMK pasti ya. OMK saya dampingi sejak awal. Lalu komunitas kerasulan doa, lalu Legio Maria, lalu apa lagi ya saya sampai lupa. Tapi Komsos ya, kalau yang Komsos ya. Pasti ada sih. Waktu saya ditugaskan untuk mendampingi para calon frater di seminar itu, sampai di sana saya harus ini sih menjadi kayak direktur, kayak kepala sekolahnya gitu di sekolah itu. Kayak direktur bagian kurikulum ya, jadi saya harus mengatur. Padahal saya nggak punya sebenarnya pengalaman seperti itu. Jadinya saya harus belajar lagi, baca buku, buka internet dan sebagainya. Lalu rupanya di samping menjadi direktur studi, saya juga harus mengajar gitu, pasti ya.
yang mengajar bagian-bagian bahasa-bahasa dasar aja. Itu sih pengalaman menarik saya. Lalu kemudian yang kedua, ketika saya tugas di MKK, pastinya pengalaman menarik itu saya ketika misa arwah sih, banyak karena di sini kan banyak misa arwah ya. Hampir setiap minggu itu ada aja umat yang meninggal ya. Maksudnya sepertinya kayaknya antriannya itu nggak pernah berhenti gitu. Jadi setiap minggu ada yang ngantri meninggal. Jadi hampir setiap minggu itu saya di rumah duka sih. Dan rumah duka yang paling sering tuh Grand Heaven, itu kan saya sudah hafal. Jelambar, lalu Harapan Kita, Darmais. Ya, saya sudah hafal sih tempat-tempat itu, oasis sekali-sekali. Jadi gitu, jadi setiap minggu mungkin saya akan ada di sana gitu. Iya. Waktu awal saya mengira umat MKK ini sangat sibuk ya, maksud saya mungkin mereka kegiatan menggereja nggak akan terlalu aktif. Tapi setelah saya sampai di sini, waduh, di sini kok aktivitasnya sangat padat sekali ya, dari pagi sampai malam. Dan semua umat itu banyak yang terlibat aktif di dalam lingkungan, kategorial dan sebagainya gitu. Ya luar biasa ya. Meskipun saya tahu umat sangat sibuk dengan pekerjaan, tapi mereka masih meluangkan waktu ya untuk kehidupan menggereja. Itu sesuatu yang luar biasa sih. Ya, lalu saya melihat juga umat sangat sangat respect terhadap Romo, menghormati biarawan-biarawati. Lalu ada kerinduan lah untuk menggali kehidupan rohani yang lebih mendalam. Itu sih kesan saya. Kesan saya sih, di sini kan semua tersedia ya, fasilitas oke, lalu banyak kita bisa memanfaatkan banyak fasilitas pengajaran dan sebagainya. Bagi saya, gunakanlah semua fasilitas itu untuk membangun kehidupan rohani yang lebih baik. Bagi saya sih, ini Jakarta, lalu kita punya banyak fasilitas gedung, fasilitas informasi dan sebagainya, banyak tenaga pengajar. Gunakanlah semua fasilitas itu untuk membangun kehidupan iman yang lebih baik. Dan tetap bersemangat untuk menjadi orang Katolik yang luar biasa. Iya. Memilih untuk melayani misa pagi, siang atau sore? Pagi saya. Lebih baik memimpin misa tidak mandi atau tidak gosok gigi? Karena sekarang pandemi pakai masker ya, lebih baik tidak gosok gigi. Oke, baik. Sebutkan satu lokasi gereja MKK yang menurut Romo paling nyaman atau favorit? Gua Maria saya. Satu tempat di Indonesia yang ingin Romo kunjungi tapi belum sampai. Raja Ampat. Di satu tempat di dunia yang ingin Romo kunjungi. Basilika pasti. Jogging atau sepedaan? Saya jogging sih. Judul buku favorit Romo yang pernah dibaca? Saya buku yang mana ya? Favorit kata Romo. Sang Nabi sih. Buku iya. Iya. Menteri Pendidikan deh. Oke, baik, mantap. Terakhir mau 3 kata yang menggambarkan agama ini. Rendah hati, tulus, berani. Yeay. Makasih Romo. Iya ya. Makan. 3, 2, silakan. Thank you sudah menyaksikan cerita saya ya. Jangan lupa tonton episode berikutnya di Coklat. Bye-bye. Gimana menurut Romo? Wow.